Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Kita dengan nikmat Allah kita dapat melakukan banyak hal. Di antaranya hal yang baik adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin bahwa ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan sanggup kita lakukan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allahu rabbul alamin." Barang siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, ingin ibadah terus taat kepada Allah, silahkan, kata Allah, silahkan. Tetapi ingatlah kalian tidak akan bisa istiqamah di jalan Allah terus kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau berbuat baik pun atas izin Allah. Kalau sudah terjadi kebaikan itu adalah pemberian Allah. Jadi amal soleh antum pemberian dari Allah, ibadah antum pemberian dari Allah, ketaatan antum dari Allah, kesolehan antum dari Allah, ilmu antum dari Allah, rizki antum dari Allah, seluruhnya dari Allah. Bahkan antum hafal Quran, baca Quran, faham Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran, semua karena Allah yang mengizinkan itu semua terjadi. Allah ridhai antum untuk bisa menuju ke tempat sana. Ya, termasuk kita mengaji ke sini juga karena Allah izinkan. Kita diizinkan. Kita ingin, sudah kita ingin. Tapi keinginan kita itu diridhai oleh Allah, kemudian terjadilah. Keinginan kita itu diizinkan oleh Allah, terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a dzakara wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah." Barang siapa yang ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, silahkan. Tapi mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran padahal udah niat baik mau belajar, mau ngambil hidayah dari Quran, hukum dari Quran, kata Allah, mereka tidak akan bisa mengambilnya kecuali Allah mengizinkannya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Barang siapa yang ingin jalan menuju Allah, silakan. Tapi kalau tidak Allah izinkan, maka tidak akan dapat terjadi juga. Jadi nikmat yang paling nikmat kaum muslimin adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa ketaatan. Antum jangan terpesona ya dengan orang yang diberikan kekayaan, jabatan, kemudian diberikan kehebatan, ilmu yang besar tentang keduniaan, apalagi cuman tahu ilmu gaib. Nggak perlu itu. Antum tidak perlu merasa iri, merasa sedih, merasa minder, merasa malu di hadapan orang-orang yang seperti itu. Jangan. Karena antum diberikan oleh Allah kesempatan untuk salat, beribadah berjamaah di masjid, taat, malam qiyamul lail, mungkin puasa Senin Kamis, mungkin sedekah. Yang penting antum juga dikasih ngaji ini. Jadi nggak usah merasa malu depan orang-orang kaya raya itu, orang-orang tinggi jabatan itu. Nggak usah merasa malu kalau dia tidak setaat antum. Kalau antum tahu dia tukang maksiat, antum tahu dia tukang bohong, antum tahu dia tukang zalim,
nggak usah antum merasa malu atau rendah di bawah dia. Hormati dia layaknya dia, statusnya atasan kita sudah, atau dia orang dihormati, punya jabatan, silakan, tapi tidak lebih. Saya tidak merasa hina di hadapan dia. Saya dikasih oleh Allah takwa, dia tidak, dia penjahat misalnya, atau dia misalnya tidak jujur, dia zalim, saya tahu dia, maka tidak perlu minder, ya, tidak perlu merasa sedih lah, jangan perlu merasa takut, merasa sedih. Belajarlah kepada Sumayyah binti Sumayyah, kemudian Bilal bin Rabah. Ini adalah dua budak, ya, dua budak yang merasa, dan dua budak yang merasakan bahwa nikmat iman itu di atas nikmat yang lain. Mereka tidak merasa malu di hadapan tuan mereka, di hadapan Umayyah bin Khalaf. Bilal bertahan, saya lebih mulia dari anda. Bahkan Sumayyah, kalau antum lihat Sumayyah itu budak dari Abu Jahal. Sumayyah itu disiksa oleh Abu Jahal sampai mati, ditusuk dari mulai bawah, mohon maaf, dari bagian rahimnya sampai ke atas, mati. Yang nusuk siapa? Abu Jahal itu. Ketika Abu Jahal menghina dia, menghina Sumayyah, kamu budak, setelah masuk Islam ya, dihina-hina. Kata Sumayyah, wahai Abu Jahal, dulu sebelum saya masuk Islam anda itu mulia di mata saya. Sekarang setelah saya masuk Islam anda kafir, anda tidak lebih mulia daripada seekor lalat di tempat sampah gitu. Itu mantap itu. Ya. Gitu, kenapa? Maksudnya antum tuh dapat iman, dapat sebuah hadiah, lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar jabatan. Itu semua punah nanti. Al-iman antum bawa sampai wafat. Antum bawa, masing-masing bawa. Selamat yang bawa iman di akhirat, selamat di kubur, selamat insyaallah. Tapi yang bawa harta nggak ada jaminan. Orang dikubur pakai emas 1 ton kayak emasnya, nggak ada jaminan selamat. Nggak ada itu, nggak ada gunanya. Yang ada kuburannya digali orang, diambil emasnya. Ya, jadi kaum muslimin bersyukur kepada Allah. Antum bisa ngaji di sini, di masjid manapun. Ana sarankan antum sering-sering dengerin pengajian. Nggak cukup yang di YouTube. YouTube bagus, cuman suka keganggu sama iklan, suka keganggu sama YouTube bawahnya, suka distraksi. Hadir pengajian gini beda, turun berkahnya, rahmatnya, ketenangannya, tambah imannya, ya, kemudahannya. Jangan antum bilang ngaji-ngaji begini buang-buang waktu ya. Jangan, ngaji sebentar kok, 40 menit, habis itu sholat isya udah. Jadi bersyukurlah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengaji dimanapun. Hadir pengajian itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muqaddimah supaya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan dan ketaatan. Yang kedua, salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita ucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Teman-teman sekalian, antum tahu satu kali kita bersalawat Allah balas berapa kali? 10. Kita berkata Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma salli, Allah balas 10. Allah balas dengan 10 pujian untuk kita atau 10 ampunan. Cukup dengan Allahumma salli. Terus kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan salam wasallim dan sampaikan salam, Allahumma salli sudah salawat, wasallim dan sampaikan salam alaih kepada Nabi. Barang siapa yang menyampaikan salam, assalamu alayka ayuhan nabi, atau Allahumma sallim ala nabi, siapa yang menyampaikan salam kepada Nabi, dalam hadis disebutkan akan dibalas oleh Allah salam 10 kali. Allah akan nyampaikan kepada fulan, salamun alaik, selamat atasmu, selamat atasmu, selamat atasmu, selamat atasmu, selamat atasmu, selamat atasmu, 10 kali. Jadi kalau antum bersalawat dan bersalam kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim, berapa dapatnya? 10 tambah 10 berapa? 20. Itu hadis qawi apa qawi? Kuat sekali tentang keutamaan salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim. Dengan teks yang sesimpel itu, enggak usah yang panjang-panjang. Allahumma salli wa sallim alaihi boleh, ala nabi boleh, ala sayyidina Muhammad boleh. Yang penting Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, itu sudah sangat baik. Itu namanya salawat yang asli yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini kita belajar hadis yang ke-20.
Sifat malu. Di sini di buku ini sifat malu. Kalau di buku yang kecil, malu adalah akhlak Islam. Setahu ana, wallahu alam, penjudulan ini bukan dari Imam Nawawi. Penjudulannya. Faham? Ini kan buku Imam siapa? Yang nulis Al-Imam An-Nawawi. Beliau yang menyusun buku ini mengumpulkan 40 hadis lebih sedikit mengenai apa? Lupa lagi. Mengenai kaidah kehidupan. Bagaimana rambu-rambu atau kaidah seorang muslim dalam beragama Islam? Ini ada 40 kaidah. Mungkin kita nggak hafal 40, tapi kalau dipelajarin ingat ada kaidah 1, 2, ada kaidah. Ngacak juga nggak apa-apa, tapi ada kaidah. Ini kaidah 40 kaidah lebih, 42 kaidah. Beliau tulis ini tanpa judul, hadis 20 tidak ada judul. Kemudian judul ini muncul dari para ulama yang belakangan. Di sini di buku yang ini yang besar, hadis ke-20 judulnya sifat malu. Di buku yang kecil hadis ke-20 judulnya malu adalah akhlak Islam. Beda redaksi walaupun hampir sama. Ini menunjukkan bahwa memang penjudulan bukan dari Al-Imam An-Nawawi. Itu yang ana pelajari ya. Judulnya waktu ana belajar hadis ini, penjudulan bukan dari Al-Imam An-Nawawi. Berbeda dengan Riyadhus Shalihin. Antum pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin? Kalau Riyadhus Shalihin itu kitab hadis juga dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Sama Al-Imam An-Nawawi bukan yang Syekh An-Nawawi Al-Bantani, itu orang Indonesia, itu juga hebat, ulama hebat, tapi belum lama beliau, mungkin 100-an tahun yang lalu. Kalau ini Al-Imam An-Nawawi ini sekitar 700-an tahun yang silam. Bukunya masih kita baca. Umurnya pendek. Tahu umurnya berapa? Tidak sampai 40, 30-an meninggal. Ana lebih tua, Masya Allah. Beliau sudah meninggal. Beliau punya buku Al-Arba'in dipakai di dunia. Beliau punya buku Riyadhus Shalihin dipakai di dunia. Beliau punya buku At-Tibyan yang dipakai oleh para penghafal Quran. Umurnya pendek, Masya Allah, ikhlasnya tinggi. Dari mana kita tahu ikhlasnya tinggi ini? Bukunya sampai sekarang dipakai oleh kaum muslimin. Ini semua jadi pahala beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi di hadis 20 ini tidak ada penjudulan dari beliau, tapi bisa diambil maknanya. Maksud dari hadis ini apa gitu kan? Diambil oleh para ulama. Maksud dari hadis ini, kaidah ke-20 adalah kaidah malu. Kaidah malu. Perlu ada rasa malu kaum muslimin. Perlu ada rasa malu dalam beragama, itu perlu malu. Bisa dipahami? Jadi dalam beragama Islam perlu malu. Di agama lain nggak tahu diajarkan atau tidak. Di agama kita perlu malu. Nanti kita ambil contoh-contoh malu yang perlu dikembangkan. Ada malu yang nggak perlu dikembangkan, tapi ada malu yang memang kita harus malu. Dan malu itu adalah salah satu dari iman. Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Al-haya, malu itu sebahagian. Apa itu artinya sebahagian? Sebahagian dari iman. Berarti seseorang yang punya sifat malu, berarti dia masih punya satu unsur iman. Iman itu unsurnya banyak ya, banyak sekali. Ikhlas, taat, malu, jujur, amanah. Itu semua unsur-unsur, partikel-partikel iman. Kalau digabung semakin lama semakin sempurna. Ada satu unsur, ya kalau istilah kita kayak puzzle gitu ya. Puzzle ya namanya ya. Antum kan kumpulin misalnya ada sekian kotak puzzle, antum kumpulin untuk antum satukan supaya sempurna itu puzzle-nya. Nah, satu unit dari puzzle itu tuh malu. Kalau nggak ada itu, nggak sempurna itu puzzle-nya. Nggak jadi, hilang matanya, hilang kupingnya gitu. Itu malu. Jadi ada satu partikel yang
menjadi penentu keimanan seseorang, yaitu namanya malu, al-haya'u, malu. Berarti sebagai muslim Anda harus punya rasa malu untuk membuktikan keimanan Anda, begitu kan? Karena dia salah satu partikel keimanan. Nggak bisa, cuek aja, nggak bisa sih. Cuek yang mana dulu nih? Ya, kalau sesuatu yang tidak beradab nggak bisa cuek, harus ada rasa malu. Karena malu menunjukkan Anda punya iman. Nah, hadisnya adalah, kita lihat hadisnya, Anda baca bahasa Arabnya, nanti antum bahasa Indonesianya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Naam, tafadhal. Siapa yang bacakan hadis terjemahannya? Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. HR Al-Bukhari. Naam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini kata Ibnu Mas'udin Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Apa kata Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri? Beliau mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Kata Nabi, sesungguhnya, ya, sesungguhnya di antara berarti tadi di antara, salah satu ya ini, di antara ungkapan atau ungkapan yang dimaksud di sini adalah, kalau di dalam yang kecil ini, di antara perkataan, ya. Maksudnya perkataan di sini adalah ajaran. Apa? Ajaran yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Perkataan kenabian terdahulu, yakni dari sejak sebelum Nabi Muhammad gitu. Dari sejak nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ishak, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, terus Musa, kemudian Isa, dan seterusnya, Sulaiman, Daud. Sejak dulu, ya, sejak dulu ada sebuah nasihat yang sering diulang-ulang oleh para nabi terdahulu. Kata siapa nih? Kata Rasulullah. Kata Nabi kita, di antara nasihat dan ajaran para nabi sebelum aku, gitulah bahasanya, terdahulu sebelum aku, adalah di antara perkataan atau ajaran yang diulang-ulang, yang sering dibawa oleh para nabi terdahulu adalah, bila engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Bila engkau tidak merasa malu, di sini jika engkau tidak malu, yang besar, bila engkau tidak merasa malu, sama saja. Maka berbuatlah sesukamu, di sini berbuatlah sesukamu. Yang besar, maka lakukanlah apa saja yang engkau kehendaki. Lebih enak terjemahan yang kecil ini. Ini lebih enak terjemahannya. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini berbuatlah sesukamu ini perintah atau ejekan ini? Hah? Ejekan, ancaman. Bukan perintah ya. Buat aja semaumu. Enggak, itu ancaman. Ancaman yakni kalau Anda
tidak malu. Udah saya sampaikan jangan ini aib. Malu itu aib ya, aib. Ini tidak mau. Ini aib kamu tidak peduli, tidak merasa itu aib, lakukan terserah. Lakukan. Kalau perlu lakukan seperti orang gila, lakukan aja. Ya. Ambil tuh makanan dari tong sampah, makan. Orang gila begitu. Anda pernah lihat itu. Ambil tuh puntung rokok di bawah yang udah bekas, ambil. Yang masih nyala ambil, disedot. Anda pernah lihat mata kepala Anda sendiri, masih nyala tuh puntung rokok diisep. Kalau Anda nggak punya malu, orang gila wajar ya. Atau bahkan orang gila berpakaian compang-camping. Silakan kalau Anda nggak punya malu, pakaian compang-camping. Atau bahkan kalau Anda nggak punya malu, kalau orang yang tidak sadar itu, ya, mereka tidak berpakaian di jalanan. Ya, silakan kalau Anda tidak punya malu, lakukan apa saja yang kalian inginkan. Artinya, ada rambu-rambu dalam Islam untuk kita bersifat malu. Ada rambu-rambu untuk kita bersifat. Ada sifat malu yang harus kita tunjukkan di dalam beragama ini. Malu itu kaum muslimin ada dua, ya. Diingat ya. Ada malu kepada Allah, satu, yang kedua malu kepada manusia. Ya. Malu kepada Allah. Gimana malu kepada Allah? Yani jangan sampai di waktu ada perintah Allah antum tidak ada di situ, tidak hadir, gitu ya. Ini perintah Allah, antum tidak hadir, itu antum harus malu. Salat subuh perintah siapa? Kalau antum tidak hadir, antum harus malu sama Allah, minta maaf, menyesal gitu. Ya Allah, ana nggak salat subuh di masjid maksudnya ya, bukan nggak salat subuh sama sekali, nggak salat di masjid subuh. Antum harus hadirkan rasa malu, minta maaf sama Allah. Malu ada dalam hati antum, aduh si Allah, astagfirullah, saya minta maaf, astagfirullah. Rasa malu yang menyebabkan antum minta maaf kepada Allah, kemudian menyebabkan kita membalas dengan kebaikan yang lain, walaupun nggak akan kebalas. Antum mau baca surat panjang sekalipun di sholat subuh di rumah, apalagi jam 6, apalagi jam 7 bangunnya, antum sholat subuh mau ngebales nih, anu baca panjang gitu, nggak kebalas dengan orang yang sholat di masjid, nggak terbalas. Langkahnya, pahalanya, menyebutkan amin, softnya, semua banyak pahala orang yang sholat subuh di masjid. Bahkan dijamin tidak akan terkena sifat munafik orang yang subuh di masjid. Jadi nggak akan kekejar kita sholat di rumah dengan sholat di masjid. Walaupun tepat waktu bahkan tidak akan terkejar. Antum sholat tepat waktu di rumah, tepat waktu di masjid, nggak kekejar Syekh, nggak kekejar. Nggak akan kekejar pahalanya. Jadi ketika kita mendapatkan perintah Allah untuk misalnya Ramadan, puasa Ramadan, tiba-tiba antum tidak puasa, ya harusnya merasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sholat 5 waktu lah yang penting, yang paling penting sholat 5 waktu, tidak hadir di masjid, sengaja malu. Apalagi karena sibuk, apalagi karena urusan dunia, apalagi karena yang urusannya tidak penting sekali untuk dipertimbangkan, bukan musafir, ini antum harus merasa malu. Malu di hadapan Allah, aduh anak tidak hadir, anak tidak ke masjid, anak tidak bersama imam, aduh sebab malu. Kalau itu berulang terus, makin malu harusnya, jangan tidak malu. Minta maaf sama Allah, istighfar, kemudian balas dengan amal saleh yang lain. Itu contoh malu kepada Allah. Gitu ya. Malu kepada Allah apa tadi? Tidak hadir di tempat-tempat yang Allah perintahkan atau di waktu yang Allah perintahkan. Antum tidak ada, malu. Ya. Kemudian malu kepada Allah juga adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat, khilaf bermaksiat kepada Allah, misalnya khilaf tergoda dengan wanita, ya, tergoda dengan wanita, khilaf, kita minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla, merasa malu, ya. Atau apa lagi?
Biasanya orang yang sudah minum khamar, yang zalim, pencuri, ini biasanya udah nggak ada malunya kalau ini, udah putus. Udah nggak ada malu sama Allah ini. Tapi Anda cerita yang orang-orang soleh lah, kayak antum ini. Tergoda dengan wanita, malu. Tergoda dengan mata kita, tergoda dengan wanita yang membuka auratnya tanpa malu di luar rumah. Banyak sekali. Semakin kesini semakin banyak ini. Apalagi kalau kantor, banyak sekali di perkantoran itu. Bukan main lah, minta ampun. Ya, ada yang dari pundak kelihatan, ada yang dari nih bawah tempat penyembelihan nih, nama ini nih, apa nama ini? Ini apa nama ini? Tenggorokan. Di bawahnya ada tulang. Tulang apa ini? Ini tulang kelihatan nih. Bawah kelihatan ini. Itu musibah itu. Pusing gitu. Ya, kalau malu istighfar, Allahumma ighfir lana. Kadang sulit untuk dihindari. Ngelihat ke sana ada, sono ada, di kantor terutama. Dari tadi Anda jalan dari rumah Anda ke sini itu banyak banget orang keluar kerja. Belum lagi yang di motor, yang pakai celana kayak celana dalam, perempuan itu. Ada yang gendut, ada yang kurus. Kenapa sih begitu? Pusing kan? Hah? Kalau antum punya anak, punya istri kayak gitu, tolong dilarang deh istighfar itu. Itu semua laki yang melihat paha dia numpuk dosanya itu. Beneran. Tolong nasihatin. Anak tinggal di Brunei 6 tahun. Negara itu ngelarang orang pakai rok di atas lutut. Paling banter itu betis kelihatan. Betis yang besar ini. Udah itu nggak boleh. Harus di bawah lutut. Itu udah paling banter. Mau muslim mau kafir itu. Itu ada peraturan di sana. Negeri yang beri peraturan. Terus nggak boleh ini kelihatan nih. Ini apa nih? Ini apa nih tadi? Ini nih tulang. Ini tulang iga ya. Ini tulang ini nih. Ini nggak boleh kelihatan. Harus ketutup. Nih ketutup. Ini di sini ke bawah ini kelihatan. Segini kelihatan nih. Sana nggak boleh. Negara yang melarang itu. Nah di sini kan negara nggak ngelarang. Antum larang lah sebagai kepala rumah tangga, kepala sekolah, kepala kantor. Tolong dilarang apa? Ya emang nggak ada pakaian yang baik dikit gitu. Hah? Tolong kalau antum jadi orang besar dilarang lah. Ya, jadi jangan kayak gitu. Nah itu artinya dia tidak malu. Dia tidak malu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kasih dia badan sehat itu bukan untuk ditampakkan kepada selain mahram. Tampakkan kepada istri, kepada suami Anda. Ngapain Anda tampakin ke orang lain? Ini kadang suami juga salah ini. Suaminya yang beliin, ini yang seksi-seksi supaya orang melihat kepadanya. Itu suami nggak punya malu, suami kayak gitu. Nah, suami nggak punya malu, rusak itu. Ya, bahkan anak nih, mata kepala anak sendiri nih. Ya. Orang Indonesia perempuan, anak ada acara waktu. Perempuan, suaminya orang bule. Ya. Ini Indonesia muslim. Anak tahu nih muslimah, tapi anak nggak tahu dah muslimahnya gimana. Tapi anak tahu dia muslimah. Salat, anak lihat salat. Suaminya anak muslim. Pakaiannya biasalah, pakaian yang begitu. Ini waktu itu ada acara. Ini suaminya nih sama teman-teman yang perempuan temannya dia itu ini pipi-pipian. Iya. Terus dia juga sama laki-laki yang lain juga. Ya, tapi bukan di sini, di luar negeri. Itu bukan cerita di Indonesia. Anak lagi di luar negeri itu. Maksud anak, kehidupan begini nggak ada malu. Tidak ada malu kepada Allah Azza wa Jal. Tidak malu bahwa dia itu ke sebuah kesalahan. Tidak malu juga kepada manusia. Bahaya sekali. Dan antum tahu ya, kehancuran yang terjadi atau kemaksiatan yang terjadi diantaranya adalah tidak ada rasa malu. Dengan adanya kamera makin parah lagi. Orang tidak malu bermaksiat di depan kamera.
berbuka pakaian depan kamera atau berpakaian singkat depan kamera, kemudian apalagi itu, ya ngeri, semakin mengeri lah. Bahkan diaktingkan lah, apa, suami istri bukan suami istri, diaktingkan, tidak ada malunya, subhanallah. Ketika tidak ada rasa malu, maka maksiat akan merajalela. Ini pelakon masuk film, berakting suami istri, bukan suami istri, peluk-pelukan, pegang-pegangan, berdua-berduaan, satu tempat tidur. Ini istri suaminya nggak kesal melihatnya kayak gitu, hah? Anda bingung sama suami yang istrinya dibiarin begitu, atau sama istri yang suaminya dibiarin sama perempuan lain. Walaupun fulus, terserah, cuma nggak ada masalah. Ini, ya nih kenapa sih? Itu paling dua-duanya begitu tuh, kemungkinan besar. Suaminya udah biarin aja dia sama itu, saya acting juga sama yang ini. Nggak jelas kan? Emang kalau acting itu nggak ada perasaan? Ada manusia, Syekh. Setan itu mengalir di tubuh kita, bisa timbul perasaan, timbul rasa cinta, timbul rasa sayang, rasa hormat dulu, rasa segan, terus akhirnya setan mengganggu, akhirnya terjadi yang terjadi kita lihat sekarang, perceraian di mana-mana, maksiat di mana-mana, kehancuran di mana-mana. Sebab apa? Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada rasa malu kepada manusia. Rasa malu kepada Allah tadi adalah malu tidak menunaikan ibadah dengan baik, malu. Yang kedua, malu kepada Allah adalah bermaksiat, mencuri, harusnya malu. Tidak jujur dalam jual beli, antum bohong, harusnya antum malu. Harusnya malu sama Allah. Ya. Nah, ini malu kepada Allah, malu tidak taat, tidak ada di saat perintah ada. Ketika Allah perintahkan salat, antum tidak ada. Ketika Allah perintahkan salat Jumat, antum di belakang atau kita di belakang, ini malu. Yang kedua, malu atas larangan Allah. Ketika Allah larang kok kita melanggar, ini malu. Nah, malu yang berikutnya adalah malu kepada manusia. Mungkin kita akan bahas ini lebih banyak. Malu kepada manusia. Malu kepada manusia adalah malu dari perbuatan-perbuatan yang tidak sopan, yang aib. Yang tidak sopan dan aib. Begini, kita mungkin sudah sangat terpengaruh dengan budaya asing yang cuek dengan rasa malu, ya. Mereka cuek dengan rasa malu. Contohnya begini, ini simple. Anda mau cerita dulu contoh rasa malunya Nabi, ya, rasa malunya Nabi yang diajarkan oleh Allah. Begini ceritanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu muda sudah baligh, sudah belasan tahun. Maksudnya belasan tahun tuh jalan ke-20 lah pokoknya, udah gagah lah. Nabi SAW ikut membangun Ka'bah. Ikut SAW membangun Ka'bah. Ketika beliau bangun Ka'bah, beliau pakai sarung. Di dalam sarung ada celana. Celana beliau menutup sampai lutut. Lutut ya, pas lutut. Kemudian beliau SAW ketika bangun Ka'bah itu kan numpuk batu ditumpuk. Jadi ngangkat batu. Kata paman beliau, namanya Abbas, ya Muhammad, karena belum jadi nabi kan, ya Muhammad, itu sarungmu itu diikat aja ke belakang untuk menggendong batu supaya nggak terlalu berat. Kalau pakai tangan berat, mending dipanggul aja. Maka Nabi SAW nurut. Saat itu dibukalah sarung beliau. Berarti nampak celana pendek, ya enggak? Nampak celana pendek, ya kan? Ya, dengkul ke bawah, dengkul ketutup ke bawah lah. Tipis tapi kelihatanlah betisnya sempurna kelihatan, begitu ceritanya. Sudah, ketika beliau buka dan beliau ikatkan ke sini, belum ada batu yang diambil, pingsan Nabi Muhammad SAW. Pingsan. Hadis ini hadis Bukhari, hadis sahih. Pingsankan oleh Allah Azza wa Jal, pingsan.
Tidak lama setelah pingsan beliau langsung sadar dan beliau kemudian berteriak mengatakan, izari, izari, izari. Mana sarungku, 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 sarungku. Sarungnya ada di sini. Kemudian beliau sadar, beliau copot sarungnya, beliau pakai lagi. Apa hadis itu tujuannya? Tujuannya adalah Allah tidak mau Nabi nampak betisnya bahkan sebelum menjadi Nabi sekalipun. Hah? Paham ya? Bahkan sebelum jadi Nabi sekalipun, Nabi sudah dijaga oleh Allah, tidak mau nampak betisnya itu, betis sempurna sampai lutut itu. Udah balik soalnya. Kan bukan aurat, memang bukan aurat sih. Antum pakai celana pendek sedengkul atau di atas dengkul, bukan aurat besar bagi laki-laki. Aurat besarnya adalah kemaluan, bukan aurat besar. Aurat kecil sampai dengkul. Tapi Allah jaga Nabi kita Muhammad SAW bahkan sampai dengkulnya, sampai betisnya maksudnya. Dengkul ke betis itu dijaga Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi nggak pernah setelah itu kejadian itu sejak sebelum menjadi Nabi. Dari situ sampai wafat nggak pernah Nabi SAW keluar rumah dengan celana yang membuka betisnya nih segini. Nggak pernah sampai dengkul, nggak pernah. Selalu tertutup. Nah, itu bagian dari malu yang kecil memang. Tapi itu bagian dari iman. Kalau di situ aja antum malu, ya, maka bagaimana lebih dari situ? Bagaimana antum mau pakai celana dalam doang, ya kan? Pasti malu. Pasti lebih malu lagi. Bagaimana antum kelihatan pahanya, paha kecilnya atau paha besarnya, antum lebih malu lagi. Betisnya kelihatan saja tidak nyaman keluar, apalagi sampai paha kecil atau paha atas, paha bawah, paha atas. Malu. Itu diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi, dipingsankan begitu. Sifat malu itu kaum muslimin. Nah, itu penting sekali. Malu. Dan kita sudah sering nih hilang rasa malu. Saya laki-laki pakai pakaian yang kalau pakai pakaian nggak bisa dipakai sholat. Sama perempuan juga, mohon maaf ini. Sering sekali laki-laki itu pakai pakaian yang kalau waktu sholat dia harus cari sarung. Bagus sih. Tapi kenapa tidak berpakaian yang kalau ada waktu sholat Anda bisa sholat, pakai pakaian itu dong. Perempuan juga sama. Ya, karena di Indonesia aja nih ada mukena. Antum kalau ke tempat lain di Arab cari tempat masjid, tempat perempuan nggak ada mukena, nggak ada. Kalau mau sholat ya orang-orang muslimah itu harusnya pakaiannya itu pakaian yang bisa dipakai sholat. Tutup auratnya. Ya, tutup tangannya sampai segini. Ini enggak aurat ya. Ini bukan aurat, ini bukan aurat. Tutup sampai segini cukup. Tutup dah. Enggak harus gombrong, enggak harus. Yang penting antum tutup dengan rapi seperti ini. Terus celananya kalau pakai celana jangan gombrong, jangan ketat, kalau bisa yang longgar, atau pakai jubah gitu, atau pakai androk yang longgar, baju juga yang longgar, yang nutup bagian dubur antum, dubur bagian belakang, bagian depan, dah itu cukup, bisa sholat, nggak harus pakai mukena kok. Mukena tuh nggak harus. Yang penting ketutup ininya, ketutup ini lehernya, ketutup ya. Nah, itu pakaian yang standar, nggak harus panjang-panjang sekali. Itu kalau iya bagus, longgar-longgar sekali bagus. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang penting nutup aurat. Jangan ke masjid cari mukena. Karena apa? Karena sehari-hari yang dilakukan apa tadi? Membuka aurat, tidak ada rasa malu di hadapan manusia, bahkan ditampakkan, tidak malu. Ya, juga di antara contoh malu kaum muslimin, jika nanti antum nikah atau nikahin anak gitu ya, itu cium-ciuman di depan jamaah itu nggak bagus juga itu. Udah di masjid, akad nikahnya cium-ciuman lagi. Memang dia suami istri, tapi nggak cocok di situ. Ya, nggak cocok lah di situ. Di kamar sana, walaupun cuman mencium kening, ya itu romantis, cuman romantis untuk difoto doang kan? Itu nggak usah itu, jangan, anak nggak mau, ya nggak usah. Pakaiin cincin nggak usah, udah pakai sendiri aja, tar aja. Kalau mau pakaiin yang bener di rumah, ya nggak? Romantis beneran, palsu kalau itu. Cuman buat foto doang, ya kan? Jadi kaum muslimin banyak hal dalam keseharian yang kita merasa hal itu biasa saja, tapi sebenarnya harusnya kita malu lah sebagai seorang muslim.
Ya, nggak bisa sembarangan cium-ciuman, peluk-pelukan bersama istri, nggak bisa. Di luar nggak bisa. Ya, tapi di dalam boleh di rumah. Kenapa? Karena sifat malu bagian dari keimanan. Pakaian dijaga, kemudian hubungan dengan istri kita di luar dijaga juga, apalagi dengan yang bukan istri, lebih malu lagi harusnya. Nah, inilah kaum muslimin hadis Nabi SAW tentang tahdid atau ancaman. Kalau Anda tidak malu, lakukan saja yang Anda sukai, sesukamu, silakan. Jadi mulai hari ini tolong berpakaian yang layak, yang rapih, yang ada malunya. Ya, anak aja mohon maaf. Laki-laki juga mohon maaf, laki-laki jangan mentang-mentang pusar bukan aurat, antum keluar-keluar rumah cuman pakai celana pendek doang, pusar kemana-mana, dada kemana-mana, enggak juga, itu enggak bagus juga sih. Anda di rumah ada mbak pembantu, Anda berusaha untuk pakai pakaian terus, pakai celana panjang terus, pakai kaos yang menutup badan terus. Enggak pernah anak keliling-keliling rumah enggak pakai pakaian, ada mbak, ada orang lain. Maksudnya enggak pakai baju maksudnya. Atau keliling rumah cuma pakai anduk doang, itu enggak sopan itu. Ya. Enggak sopan. Ada rasa malunya lah. Depan anak ada rasa malunya. Depan anak suruh minggir. Pokoknya ada rasa malu lah. Jangan sembarangan. Karena malu itu bagian daripada iman. Baik, demikian kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Aqulu qouli hadza. Oh ya, terakhir, juga yang laki-laki kalau kencing berdiri itu, kalau mendesak silakan antum. Kencing di pinggir jalan, di pinggir mobil, di ban mobil, itu nggak ada malunya. Tolong jangan lakukan itu. Kencing berdiri, kalau nggak ada yang buka tuh kencing duduk, bolehlah berdiri. Tapi kalau ada yang tertutup, masuk kamar mandi, tolong malulah dikit, masuk ke dalam. Jangan main buka berdiri, itu kurang malu lah. Coba rasa malu. Anak kalau di luar kamar mandi selalu anak cari toilet, ngantri dikit nggak apa-apa. Anak nggak suka begitu, membuka aurat di tempat-tempat seperti itu. Kira-kira nih ya, anda tanya ya, orang soleh lah, siapa? Ustadz siapa? Ustadz Abdul Somad misalnya yang terkenal. Ada toilet yang berdiri gitu, berdiri 5, satu ada kamar mandi. Kira-kira dia di situ nggak berdiri? Ikut sama antum yang nggak mungkin lah insya Allah. Kalau kelas-kelas Ustadz Abdul Somad, orang yang berilmu nggak mungkin. Dia pasti masuk ke dalam ruangan yang ditutup. Ya, Habib misalnya, tinggal angkat jubah gitu, ya, nggak mungkin. Kalau orang berilmu pasti dia pilih ambil ruangan toilet yang benar, ngantri. Itu maksudnya rasa malu. Itu karena rasa malu, pada akhirnya karena rasa malu. Baik, demikian yang benar dari Allah, yang salah dari ana mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.